Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sedang ramai di sosial media tentang kebijakan sebuah universitas yang bekerja sama dengan pinjol untuk membantu mahasiswanya yang menunggak pembayaran uang kuliah. Meskipun pinjol itu sudah lolos OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, apakah sebaiknya kita sebagai mahasiswa menggunakannya atau tidak jika memang kepepet? Kalau menggunakan pinjol takut gak bisa bayar pinjolnya, justru terjerat bunga yang semakin besar. Kalau nggak pakai pinjol, agak bingung juga Buya bayarnya. Mohon nasihatnya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga pendidik harus sampai kapanpun punya fungsi mendidik. Dan jangan berubah menjadi lahan eksploitasi atau memeras atau mengambil keuntungan. Jadi harus punya fungsi pendidik, baik namanya madrasah, sekolah, pesantren, termasuk kampus. Tapi kalau sudah nanti lembaga ini ditangani oleh orang-orang yang menjadikan murid itu sebagai lahan untuk sekedar mencari keuntungan dan yang lain sebagainya, itu berubah. Kami tidak membahas tentang kampus dulu deh. Kami akan membaca dari sisi misalnya pondok pesantren saja. Nanti kalau kampus, seolah-olah kita musuhan dengan kampus. Oh tidak, permasalahannya mental. Kalau santri itu sudah tidak kita anggap sebagai lahan pahala, kemudian kita tidak punya fungsi mendidik, maka mungkin seorang kiai atau bunyai memperbanyak santri hanya mikir jualan kerudung sama jualan baju, besok jualan gamis, meres. Bahasanya sederhana, ambil aja bayarnya nanti, kan gitu ya. Santri yang ambil semuanya, besok kirim orang nagih, sedikit terlambat nggak barokah ya, duitnya kiai lo ya. Waduh, serem banget itu. Nah, ini kan halus, meres halus. Berarti tidak punya fungsi lagi mendidik. Jadi permasalahannya harus punya fungsi mendidik. Kita mulai dari pesantren itu termasuk kampus. Artinya, apakah itu memberi solusi yang benar dengan dia? Loh, sekarang yang tidak urusan dengan kampus saja, kalau sudah urusan pinjaman online misalnya, terpuruk, bukan lagi sisi keharuman urusan ada riba di dalamnya. Jangan sampai dia akan tertolong sesaat, akan tapi justru misalnya ada satu orang di dalam ruangan, dia kedinginan, dia tidak kuat dingin. Atau di ruangan yang panas, dia nggak kuat panas. Kalau kita nolong, kita keluarkan dari tempat yang panas untuk dia ke tempat yang dingin. Cuman gaya seperti tadi itu begini, dikeluarkan dari tempat dingin, dia sudah kamu keluar, senang ditolong. Tahu-tahu dimasukkan ke tempat lagi yang lebih dingin lagi. Berarti diseksa dia, nolong, tapi malah menyiksa. Itu terjerat di luar, bermasalah nanti akhirnya. Gara-gara apa? Kampusnya egois. Jadi kampus egois, rupanya itu bendaharanya barangkali. Rektornya belum tentu seperti itu. Bendaranya hanya hitung-hitungan saja. Pokoknya enggak bayar, enggak mau tahu, ente harus bayar sebagai mahasiswa. Akhirnya dikasih jembatannya, pinjam online. Nasihat kami kepada Anda saudaraku yang biasa meminjamkan secara online. Kami ingatkan kepada beliau-beliau yang masuk dunia meminjamkan secara online dengan pengembalian yang tentunya ada ribanya. Belum lagi nanti katanya yang sudah biasa pinjam online, cara menagihnya dengan cara yang dipertakut, dipermalukan, di sebagainya. Ketahuilah bahwasanya Tuhanmu Allah Maha Tahu. Kalau Anda biasa menyiksa orang dengan cara, Allah juga akan menyiksa Anda suatu ketika dengan cara. Kita perlu kejujuran. Bekerjalah cara yang baik. Kalau niat menolong, tentunya menolong. Tapi kalau pinjaman online, selama ini yang terjadi ada siksaan. Bahkan yang terjerumus adalah bukan orang-orang biasa, kadang-kadang orang yang punya agama, atau mungkin juga orang yang katanya tokoh barangkali terjerat.
merasa tidak ada yang melihat, lupa bahwasanya Allah melihatnya. Selagi transaksi tidak diridhai oleh Allah, tidak membawa keberkahan pada akhirnya. Maka kami himbau kepada yang biasa menjalankan peminjaman online, mungkin Anda bisa merubah dengan satu upaya menolong saudara-saudara dengan cara yang lebih bagus. Jadi kampus pesannya tidak seperti itu. Ada cara yang lain. Ada cara-cara yang lain. Bisa saja dengan cara, aku beri kesempatan kamu untuk bisa terminal selama 6 bulan untuk mencari rezeki. Kemudian dari pihak kampus memberikan arahan, kamu bisa kerja di sana, setelah dapat uang dan sebagainya, tanpa harus mengarahkan pinjam. Itu kalau mengarahkan, apalagi difasilitasi, maksudnya apa? Yang penting kau bayar, setelah itu kau sengsara, terserah urusanmu. Ini. Tidak seharusnya kampus seperti itu dong. Loh, kampus kan punya koneksi banyak, jadi membantu. Itu orang yang terjepit dalam kekurangan. Tapi di sana ada memang seorang mahasiswa atau orang tua yang memang teledor ada. Dan ini kasus juga, naudzubillah. Intinya kita harus takut kepada Allah. Ada lagi sebaliknya, bukan lembaga yang nggak benar ya. Itu kan lembaga begitu menjerumuskan. Tentunya pasti halal haram sudah tidak dipikirkan lagi. Kalau sudah mau nyuruhkan, yang penting dapat duit. Mungkin kalau seandainya bahasa bisa lebih kasar lagi, terserah ente nyolong kayak atau apa, yang penting bayar. Kan begitu. Naudzubillah, mungkin kalau perempuan kau jual dirimu juga nggak apa-apa, yang penting bayar, kan begitu bahasanya, bahasa kasar. Karena sama-sama masuk wilayah tidak baik. Jadi cuman bahasa saja nggak mungkin. Kalau kamu nyuri aja, nyopet nggak apa-apa, yang penting kamu bayar di pondok. Yang penting pondok dibayari. Karena intinya satu, bukan menolong yang sesungguhnya. Ditolonglah lembaga-lembaga termasuk kampus dan sebagainya menyelesaikan dengan tanpa masalah dong. Meringankan masalah, bukan malah membebani kepada mereka. Iya, setelah itu kampus terpenuhi pembayarannya, semuanya full pembayarannya, bisa tertawa, tapi di sana menangis. Saya menangis karena berlipat-lipat. Di sisi lain, Anda sebagai mahasiswa, sebagai santri, orang tua mahasiswa, wali santri punya kejujuran dong. Sebab ini pengaduan juga dari beberapa pesantren di sekolah, subhanallah. Wali santri yang jahat, halus jahatnya. Bukan tidak punya uang tapi dia malasan membayar. Ini kan orang jahat. Ibaratnya buang anaknya nggak kasih makan itu. Dan itu ada. Kalau kita lihat mobilnya bagus, motornya bagus, handphonenya bagus, tanya bagus, bagaimana bisa nunggak? Sudah begitu kalau dihubungi sama tim sekolahnya itu, wah pura-pura nggak ini dan sebagainya. Wah ini penjahat halus tuh, berperan sebagai orang tua. Nggak boleh begitu. Kami ingatkan juga, ini pesanan juga dari beberapa pondok pesantren, ada yang ternyata wali santri nunggak banyak. Padahal bukan. Kalau fakir beneran mungkin bisa diambil solusi. Sebagian pondok membantu, membebaskan, mengurangi, itu ajar. Tapi ini orang jahat. Nggak peduli dengan anaknya dia. Nitip ke anak, nggak kasih makan ibaratnya, pada jahat begitu. Dan pihak sekolah pun harus ada ketegasan. Karena apa? Kalau memang jangan sampai membiarkan semacam itu, harus diingatkan. Kalau tidak makan duitnya siapa nanti, ayo. Jadi kadang-kadang kejahatan ini adalah muncul bisa saja dari lembaganya yang sudah tidak peduli dengan pendidikannya atau pertolongan. Tapi di sisi lain juga ada kadang seorang tua yang nggak peduli. Dia punya duit tapi nunggak. Bahkan suatu ketika ada sebuah pondok, katanya anaknya bercerita, ayah saya memang begitu, pelit banget. Kecil, mau punya anak, nikah. Dan sampai sebuah pondok pesantren, ya kadang kan gitulah, kalau orang dibaiki seharusnya kan semakin baik. Rupanya kiainya itu memang kiai yang lembut, nggak tegaan, subhanallah. Masa hanya satu lembaga ke tingkat SMP saja, utangnya miliaran, wali santri. Miliaran. Di mana ini orang tua seperti itu? Mana rohnya, mana batinnya? Bagaimana anaknya Anda bisa menjadi baik kalau kan dia masih berarti harus makan yang haram dong. Berarti anaknya makan haram. Kenapa? Orang tuanya mampu ternyata tidak membayar. Ini sisi lain dua belah pihak. Maka dari itu termasuk tadi yang anaknya sekolah di kampus dan sebagainya. Jangan sampai Anda masuk wilayah haram ingin menyelesaikan problem pembayaran uang kuliah untuk anak-anak Anda, wahai para orang tua.
Anda memang harus berjuang, namanya perjuangan untuk anak. Seperti Anda waktu melahirkan berjuang mati-matian, Anda pun jangan ragu menjual sepetak tanah untuk menyelesaikan problem utang kampus. Tapi jangan masuk wilayah utang yang ada ribanya, Anda akan tersiksa. Tersiksanya bukan sebatas di dunia, di akhirat pun bersambung kisahnya. Anda harus mengurangi, mungkin Anda tidak usah lagi pakai mobil, cukup pakai motor, yang penting bisa kerja. Apalagi naik sepeda tambah sehat, kan gitu tadi. Jadi Anda yang pandai. Kemudian seorang ibu sudah mulai mengurangi, artinya harus pandai, bahasanya begini loh ya. Kalau sederhana, kalau ternyata ya air pengeluaran, kalau ternyata kita mengurangi pengeluaran di sisi yang lain. Mungkin yang biasa langganan, kalau dulu kan bahasa langganan majalah dikurangi langganan ini dan sebagainya. Mungkin menu masakannya dikurangi deh. Yang biasanya sehari habis 20.000, saya pastikan sekarang sehari habis 15.000. Tentu bisa seorang ibu ngatur. Bisa ngatur. Jadi 5.000-nya kalau dikalikan kan cukup untuk menyelesaikan problem kuliah. Jadi cerdas kita menyelesaikan masalah. Nah mungkin seperti itu seharusnya para wali santri dikasih edukasi. Para wali orang tua mahasiswa dikasih edukasi. Gimana cara membayarnya. Anda mungkin dari pengeluaran Anda sehari berapa. Ya sama ya itu kalau sehari 10.000 cobalah saja. Kalau sehari jadikan 8.000 itu nggak kerasa. Itu kalau Anda bikin sayur kangkung, biasanya 5 ikat kangkung Anda masak. Anda kurangi 2 nggak kerasa itu suami Anda. Hanya nyari aja kalau sudah habis sayurnya. Tapi makan tetap banyak, kenyang. Tapi 2 ikat kangkung berapa? 500. 500 ya? Oh saya tidak pernah jalan. Anggap saja 2. Itu kalikan coba. Anda yang cerdas. Lah maksud kami itu namanya pendidik ngasih edukasi dong. Edukasi gimana membayarnya. Kan begitu. Bukan langsung diarahkan ke peminjaman lalu tersiksa. Itu bukan mendidik dong, menyiksa. Itu egois. Pengen kampusnya, pokoknya terbayar semuanya. Urusan ente mah terserah nyungsep. Enggak. Coba. Ini sederhana. Di rumah, di dapurnya Anda bisa menyelesaikan problem. Memang Anda nggak makan? Siapa yang nggak makan? Hidupnya. Ya tinggal dikurangi saja itu tadi. Makan sehari 2 kali sudah biasa. Kan begitu baratnya itu. Jadi dikurangi pengeluarannya, baru nanti akan ketemu. Maksud kami adalah cara menyelesaikannya adalah yuk dengan edukasi pendidikan yang baik, bukan langsung disambungkan ke pinjol. Mungkin kalau tidak ngerti agama ya, naudzubillah bisa sajalah. Mungkin dengan cara ya tadi ngambil di mana saja, yang penting dapat duit, tak tahu. Bahkan mungkin nasihati, tapi ini kan saya pengurus yayasan. Duit yayasan nanti ganti, ambil dulu. Lah ngambilnya nggak ngomong, kan nyuri. Perempuan bisa jual diri dan sebagainya. Bahaya sekali jika sebuah lembaga tidak punya fungsi mendidik. Mendidik, itu saja. Semoga ini ada kesadaran dari 3 model manusia yang menyelenggarakan lembaga pendidikan harus tetap punya fungsi pendidik. Yang kedua, sebagai orang tua, wali santri, wali siswa, mahasiswa dan seterusnya harus punya solusi-solusi yang cerdas tanpa harus melakukan yang haram. Kemudian nasihat tadi kepada orang yang biasa minjamkan dengan cara yang haram itu sebetulnya Anda adalah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mungkin doanya begini, kapan ada orang punya sempit rezekinya biar ngutang ke saya lagi. Kan jadi nggak enak. Bukan niat untuk menolong. Jadi jangan biasa Anda senang dengan susahnya orang lain. Semoga Allah menjaga semuanya. Yang biasa minjamkan dan pinjaman online, semoga dengar suara ini langsung beralih bisnisnya menjadi berkah. Tidak nyakiti orang, tapi bisa orang kaya raya dan bisa bantu yang lainnya. Anda niat saja seperti itu. Jangan teruskan dengan cara-cara semacam itu. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.